Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Ninjo akhirnya tidur satu kasur dengan Kamishiro. Di pagi hari, mungkin lama terbiasa tidur sendiri, Ninjo dibuat kaget ketika terbangun melihat Kamishiro masih tidur dalam posisi memeluknya. Kamishiro bangun juga kaget meminta maaf karena telah mengganggu Ninjo. Tapi sebaliknya Ninjo berpikir itu bukan sebuah gangguan melainkan sebuah hadiah untuknya. Dengan wajah imutnya, Kamishiro berpikir jika memeluk adalah sebuah hadiah, maka dia akan memeluk Ninjao saat terbangun sebagai ucapan terima kasih telah mau tidur sekasur dengannya. Kamishiro mengungkapkan memang sedikit malu, tapi dia menganggap ini bagian dari pekerjaannya sebagai seorang pelayan. Kamishiro kemudian teringat buku novel pelayan yang Ninjo baca dan ingin membacanya untuk mengetahui apa saja tugas seorang pelayan agar menjadi pelayan idaman Ninjo. Meski malu meminjamkannya, Ninjo membawa Kamishiro ke ruang baca pribadi miliknya yang di sana banyak rak buku mirip seperti perpustakaan. Kamishiro senang berada di sana, menanyakan kepada Ninjo apakah dia sudah pernah membaca semua buku di ruangan itu. Kamishiro antusias sekali ingin membaca buku apalagi buku tentang pelayan seperti yang Ninjo baca karena itu akan dia jadikan sebagai referensi pekerjaannya. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 lewat, sudah waktunya mereka berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolahan tampak Ninjo kelelahan, karena sejak dirinya tinggal bersama gadis cantik seperti Kamishiro membuatnya jantungan. Untuk itu dia akan menggunakan waktu dengan istirahat sebentar di kelas. Belum sempat tidur, tiba-tiba saja dia dibangunkan Kamishiro. Ninjo bereaksi kaget seperti melihat hantu. Maksud kedatangan Kamishiro ingin Ninjo berjanji merahasiakan hubungan mereka. Khawatir jika sampai tersebar di sekolahan, orang pasti akan berpikir negatif karena ini sebenarnya tidak pantas. Mendengar kata janji dan rahasia, Ninjo langsung teringat kenangan di masa lalu yang pernah mengikat janji dengan seorang teman gadis di masa kecilnya. Tiba-tiba saja Ninjo dikagetkan lagi, tapi bukan Kamishiro melainkan teman sekelasnya bernama Shiobara. Shiobara menegur kedekatan Ninjo dan Kamishiro, tapi Shiobara nampaknya tidak peduli tentang hubungan mereka. Maksud kedatangannya mengajak Ninjo untuk datang di acara barbecue yang diadakan oleh tim sepak bola sekolahan. Ninjo tampaknya tidak tertarik tapi Shiobara terus memaksanya. Hingga datang Hikura berteriak memperingatkan Shiobara agar tidak memaksa Ninjo. Hikura meminta Ninjo agar bertindak tegas. Tidak tinggal diam saja jika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Ninjo memanggil Hikura dengan nama depan Akiho yang hal itu membuat Hikura tidak senang. Keakraban mereka berdua membuat Kamishiro bertanya apakah mereka teman dekat. Hikura menjelaskan mereka adalah teman kecil dan tidak selamanya teman waktu kecil akan selalu menjadi teman selamanya. Ninjo kemudian memuji bagaimana Hikura merupakan sosok bertanggung jawab, populer dan murid sempurna. Tidak seperti dirinya seorang jomblo penyendiri yang menyedihkan. Mendengar pernyataan sedih Ninjo sebagai seorang yang penyendiri, jiwa Kamishiro sebagai seorang pelayan yang selalu ingin menyenangkan tuannya pun bangkit, menyatakan jika Ninjo mempunyai teman dan dia adalah temanya. Sontak hal itu membuat Hikura kaget, tidak percaya seorang siswa super cantik seperti Kamishiro bisa berteman dengan lelaki impulsif seperti Ninjo. Kamishiro tidak terima Ninjo dikatakan impulsif. Yang dia tahu Ninjo orang sangat luar biasa dan baik karena telah menolongnya mencari tempat tinggal. Di sini Kamishiro hampir mengatakan jika kemarin dia juga tidur sekasur. Tapi untung, Ninjo segera menghentikan Kamishiro. Menegurnya ini adalah rahasia yang seharusnya mereka jaga. Hikura kaget dengan pernyataan Kamishiro, tapi dia tidak terlalu memikirkannya toh ini bukan urusannya. Hikura menegur kebiasaan Ninjo yang sering lupa akan janjinya. Ninjo kaget mengingat janji tentang apa? Setelah diingat, Ninjo ingat ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Hikura. Ninjo mengucapkan selamat ulang tahun yang membuat Hikura bahagia. Ninjo berpikir, Hikura ini sangat membencinya tapi mengapa dia terlihat sangat bahagia? Apakah Hikura seorang tsundere? Ninjo kemudian mengingat semasa kecilnya pernah memberikan Hiruka hadiah ulang tahun berupa jepit rambut. Ninjo berpikir sudah lama waktu itu pasti Hiruka telah membuangnya. Tapi ternyata tidak. Hiruka masih menyimpannya dengan baik bahkan sering memakainya. Hiruka malu untuk mengakui jika jepit rambut pemberian Ninjo mempunyai arti yang dalam. Dia beralasan menyimpan karena menyukainya saja, tidak ada yang lain. Di hari ulang tahun Hiruka kali ini, Ninjo akan membelikannya hadiah. Betapa senangnya Hiruka, dia pun langsung mengajak Ninjo untuk pergi belanja setelah kelas selesai karena ada sebuah gaun yang ingin dia tunjukkan kepada Ninjo. Entah cemburu atau bagaimana, Kamishiro yang sedari tadi hanya sebagai pendengar tiba-tiba melarang Ninjo pergi bersama Hiruka dengan alasan dirinya dan Ninjo akan pergi berkencan. Ninjo bingung dengan pernyataan Kamishiro karena sebelumnya mereka tidak janjian kencan hari ini. Mungkin dari sini bau-bau persaingan dimulai antara Kamishiro dan Hiruka dalam rebut hati Ninjo. Kamishiro meminta maaf karena membuat acara kencan mendadak. Alasan kencan yang dia buat bukan sebuah kebohongan. Menurutnya dua orang berlawanan jenis pergi bersama itu disebut kencan dan mengakui
Sebenarnya dia benar-benar ingin pergi keluar dengan Ninjou. Mereka berdua pergi ke supermarket. Tanpa disadari, Hiruka diam-diam mengikuti mereka. Kamishiro menyebut kencan ini sebagai kencan sepulang sekolah. Kamishiro senang namun Ninjou merasa khawatir. Takut bagaimana jika kebersamaan mereka akan membuat orang curiga. Sonta Hiruka yang sedari tadi menguntit pun kaget mengetahui fakta jika mereka tinggal bersama. Kamishiro bertanya kepada Ninjou apakah dia khawatir jika Hiruka mengetahui mereka tinggal bersama. Ninjou kemudian bertanya balik kepada Kamishiro mengapa dia tiba-tiba membahas Akiho nama depan Hiruka. Ninjou menjelaskan jika Akiho merupakan teman masa kecilnya, sehingga tahu banyak hal tentangnya. Nampak terlihat dari tempat Hiruka bersembunyi, masih tidak percaya jika Ninjou dan Kamishiro tinggal bersama. Seolah ingin tahu bagaimana perasaan Ninjou pada Hiruka, Kamishiro menanyakan, pasti senang mempunyai teman kecil seimut Hiruka, dan seandainya saja Ninjou menembaknya pasti Hiruka akan menerimanya. Meski tidak ditanya, tiba-tiba saja Kamishiro memberitahu Ninjou tentang hari ulang tahunnya yaitu tanggal 3 Maret. Dia berharap nanti Ninjou memberikan hadiah kejutan. Ninjou pun tahu maksud Kamishiro mengingatkan itu, bahkan berjanji akan merayakan ulang tahun Kamishiro dengan pesta ulang tahun. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bulan Maret yang terhitung masih 6 bulan lagi, Kamishiro masih tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah, Kamishiro langsung cosplay memakai baju pelayan dan siap menjalankan tugasnya. Kemarin dia sudah memasak maka untuk hari ini dia akan bertugas mencuci pakaian. Ninjou tidak yakin Kamishiro bisa melakukannya tapi Kamishiro meyakinkan meski tidak ahli dalam pekerjaan rumah tangga dirinya akan berusaha. Saat berada di laundry room, Ninjou menyuruh Kamishiro agar memisahkan pakaian dengan celana sebelum dicuci. Saat melihat celana dalamnya sendiri Kamishiro malu tidak jadi mencuci dan alhasil dia ganti dengan pekerjaan rumah selanjutnya yaitu membersihkan rumah. Kamishiro membawa ember berisi air dan kain pel. Ninjou menyarankan sebaiknya menggunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan debu. Tapi sayang jangankan bisa memakainya, Kamishiro bahkan tidak tahu apa itu vacuum cleaner. Entah apa penyebabnya. Tiba-tiba saja Kamishiro terpeleset dan jatuh dalam posisi memeluk Ninjou. Kamishiro merasa kecewa pada dirinya sendiri, meminta maaf pada Ninjou karena dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan Hiruka. Melihat Ninjou dengan Kamishiro berpelukan di lantai, dia menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Hiruka tiba-tiba masuk rumah Ninjou bukannya tanpa izin. Sebenarnya sedari tadi dia membunyikan bel tapi tidak ada respon. Selain itu pintu dalam keadaan terbuka sehingga dia masuk begitu saja tanpa permisi. Sesampainya di dalam dia malah melihat Ninjou dan Kamishiro berpelukan. Kejadian ini membuat Ninjou panik. Berpikir bagaimana membuat alasan kepada Hiruka tentang Kamishiro yang berada di rumahnya. Malangnya Ninjou, di saat dia sedang memikirkan apa alasannya, justru Kamishiro dengan polosnya mengatakan dia memang tinggal di sana. Mendengar fakta memang benar Kamishiro tinggal di rumah Ninjou. Hiruka pun murka kepada Ninjou karena tidak memberitahunya. Ninjou mencoba menjelaskan jika Kamishiro adalah pelayannya dan itu ceritanya panjang. Tapi Hiruka menghiraukannya dan menyatakan, jika dia juga akan tinggal di rumah Ninjou sebagai seorang pelayan, sama seperti Kamishiro.